Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum melanjutkan video, coba renungkan beberapa hal ini. Yang pertama, apakah kamu bisa memilih kapan kamu dilahirkan? Yang kedua, apakah kamu bisa memilih bapak atau ibu yang melahirkan kamu? Ketiga, apakah kamu bisa mengetahui kapan kamu akan mati? Tiga hal ini coba direnungkan, bisa ditulis dalam sebuah kertas. Sudah direnungkan? Jawabannya sudah pasti kita tidak bisa. Mengapa? Karena semua itu merupakan qada dan qadarnya Allah atau takdir dari Allah. Kemudian apa yang dimaksud dengan qada dan qadar? Qada adalah secara bahasa adalah ketetapan atau ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Sementara secara istilah qada artinya ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Qada sebagai rencana Allah sejak zaman azali. Sementara qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah sebagai perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Qadar sebagai pelaksanaan rencana atau qada Allah. Sementara takdir adalah gabungan antara qada dan qadar Allah. Kemudian ada macam-macam takdir. Yang pertama namanya takdir mubrom, yaitu takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar-tawar oleh manusia. Takdir mubrom sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contohnya adalah kematian. Yang kedua namanya takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Takdir mu'allaq sifatnya fleksibel atau belum baku, alias masih bisa dapat diusahakan sehingga manusia dapat merubah takdir atau nasibnya. Contohnya masalah rezeki seseorang. Memang sudah ditentukan oleh Allah saat ia diqadar dalam kandungan ibunya 4 bulan. Namun manusia bertugas menjemput atau mencari rezeki itu. Apabila bersemangat mencari rezeki tanpa meninggalkan nilai-nilai ibadah kepada Allah, maka rezekinya berkah dan banyak. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada qada dan qadar? Artinya, kita harus percaya serta yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki ketetapan, kehendak, dan keputusan atas makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk. Perilaku-perilaku bagaimana yang menunjukkan beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah dengan arti tawakal. Ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya syukur. Keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, artinya takwa. Kelima, rela atau menerima pemberian Allah, qanaah. Dan yang keenam, tahan godaan, sabar. Dalil qada dan qadar. Yang pertama, surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
Yang kedua, surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sudah paham tentang iman kepada qada dan qadar? Selanjutnya ada tugas yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, buat 3 contoh dalam kehidupan terkait qada. 3. Buat 3 contoh kejadian yang terjadi dalam kehidupan terkait qadar. Ketiga, hafalkan dalil iman kepada qada dan qadar. Jawaban nomor 1 dan 2 ditulis dalam selembar kertas, upload ke Google Drive. Hafalan dalil, silakan ambil video kalian, membaca dalil dan terjemahkan, kemudian upload ke Google Drive. Google Drive ada di grup WA. Terima kasih.